Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Tapi bersyukur ya, gue pikir tiap hari Sabtu kita punya acara di Legacy, which is menurut gue nggak pernah kurangnya di Legacy itu kita ada acara yang bikin kita semangat. Nah hari ini, sebelum saya memperkenalkan speaker yang luar biasa ini, boleh Cindy, ada satu slide yang saya mau sharing. Menurut gue ini menggambarkan perjalanan kehidupan dari speaker ini. Ya, maturity comes not with age, but with acceptance of responsibility. You are only young once, but immaturity can last a lifetime. Jadi kedewasaan itu nggak ada hubungannya sama dengan lu semakin tua, umur lu semakin bertambah. Tapi kedewasaan itu berhubungan dengan kemampuan lu mengambil tanggung jawab. Ya, lu bener akan muda sekali dalam seumur hidup lu. Tapi kalau lu nggak pernah dewasa dan nggak pernah ambil tanggung jawab seumur hidup lu akan tetap menjadi orang yang tidak dewasa. Nah, jadi kemarin gue dapat kehormatan untuk telepon speaker ini. Ternyata beliau ini satu angkatan sama saya. Satu angkatan di Prudential maksudnya. Ya kan. Kita sama-sama join di 2009, bedanya dia waktu join umur 22 dan saya umur 30. Jadi waktu itu kemarin saya begitu telepon, saya pikir, wah hebat loh. Karena umur 22 hari ini di Prudential punya prestasi sedemikian banyaknya, itu nggak gampang. Apalagi waktu mulai di tahun 2009. Ya, banyak tuh angkatan-angkatan itu yang di Prudential dan masih muda, hari ini nggak hilang jejaknya. Nah, tapi beliau bertahan dan punya tim luar biasa dan punya achievement yang luar biasa. Nah, dan yang gue paling suka adalah responnya. Jadi kemarin waktu saya dapat kehormatan untuk telepon, ya saya WhatsApp beliau ya, halo Eder, kenalin saya Victor dari Legacy. Nah, nggak berapa lama tiba-tiba langsung telepon, halo Victor, ada yang gue bisa bantu? Nah, itu menurut gue luar biasa loh. Kenapa? Karena respon itu menentukan sekali perilaku loh. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini teman-teman nanti liatin Sunday Punch-nya, ya teman-teman dengerin speaker ini, menurut saya nggak heran dia ada di level yang sekarang ini. Dan sekali lagi teman-teman, kedewasaannya kapan dimulai? Ya ketika dia menerima tanggung jawab. Ya umur 10 tahun, papa udah nggak ada, umur 15 tahun bersama adik-adiknya tinggal 3-an di Jakarta sendirian, nggak ada orang tua. Nah itu menurut saya itu level kedewasaannya berubah, level pola pikirnya berubah, dan nggak heran hari ini kita sama-sama akan belajar dari dia, pengalaman dia, dan pola pikirnya yang luar biasa. Oke, ada Sunday Punch-nya, Cindy, boleh diputerin. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I
stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky, 'cause in the sky full of stars, I think I saw you. You're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh, I don't care. Yuk kita buka mic-nya, kita sambut beliau dengan ala Legacy. Welcome, Eder. Halo semua teman-teman Legacy, thank you hari ini udah bisa kumpul bareng buat sharing dan cerita. Wah, semua background-nya semua juga sama nih, declare ya. Thank you juga buat Bro Edward yang apa ya, dia sabar loh ngundangnya. Maaf ya bro, kalau WA-nya suka, tele-nya suka nggak dibalas, bukannya jahat, tapi tele emang suka kayak begitu, centang satu, jadi baru dibuka gitu. Sekarang baru suka aktif. Thank you Bro Edward, udah diundang. Thank you, Eder. Juga buat Ko Andre, ya kan, yang saya selalu ingat kesannya kalau Ko Andre itu adem ya pokoknya. Udah bener-bener campuran antara semua-muanya deh ya, ada kiai, ada pendeta, pokoknya adem kalau dengerinnya dia, adem banget gitu ya. Gitu kayak Ajim juga ya, mungkin sama-sama di Bandung kali ya. Nah, terus juga buat apa namanya Bro Victor gitu ya. Saya nggak tahu dia udah senior itu guys gitu. Jadi I pikir dia umurnya sama. Jadi gue panggilnya aja nama dia. Pas gue sadar, ternyata beda 10 tahun. Mohon maaf ya gitu. Ko Victor, thank you, kemarin kita udah bisa ngobrol-ngobrol santai. Andre nge-gym. Oke. Guys, thank you banget. Hari ini saya akan sharing teman-teman ya. Jadi apa sih yang si Eder mau sharing ini? Nah,
kan banyak ya materinya yang seru-seru buat dibagiin. Cuma saya mikir apa yang ada di hati saya ya. Terus begitu teleponan sama si Ko Victor, ternyata kalian keren banget. Udah punya tema Q2 tuh apa? Declare. Nah, pas nih saya ada nih materinya mengenai yang berkaitan dengan declare, nyambung dengan saya punya personal experience ya. Jadi gini teman-teman. Jadi hari ini saya sharing mengenai gimana caranya kita bisa menjadi penjual asuransi yang hebat, teman-teman ya. Itu yang saya mau sharing. Gimana caranya kita bisa jadi penjual asuransi yang hebat. Wih, si Eder belagu banget ya. Berani lu ngomongin gimana caranya jadi penjual asuransi yang hebat gitu ya. Memang bisa apa sih gitu ya. Nah, teman-teman, I sharing dulu nih sebelum minder ngomong ini ya, teman-teman. Jadi gini, saya itu dulu agensinya itu di Provision ya, teman-teman ya. Nah, sehabis dari Provision, terus kita semua menjadi keluarga GPS United. Nah, jadi teman-teman, sejak saya masuk di GPS United, di luar prestasi leader, ya teman-teman ya, jadi saya konsisten tuh, mulai dari situ, prestasi pertama saya di GPS itu Double Star Club Agent. Nah, habis dari Double Star Club Agent, lanjut ke PCC. Terus lanjut ke PCC. Lanjut ke PCC, ya teman-teman ya. Jadi, sampai sekarang, sampai kemarin terakhir masih PCC. Nah, tentu ada pola yang saya sudah lakukan, kenapa bisa PCC-nya berkali-kali gitu loh teman-teman, terutama di saat pandemi. Nah, itu yang saya mau bagi sama teman-teman. Nah, terus itu kan kemarin mungkin hoki kali Der, lagi ada pandemi, jadi orang pada takut, pada beli asuransi, berbondong-bondong. Ya, kalau sekarang gimana? Sekarang udah Double Star Club. Lumayan ya teman-teman ya. Gitu. Jadi, walaupun Double Star Club-nya dibantuin Bonansa, tapi ya lumayan lah gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa PCC lagi, karena mau ngejarnya 2 lagi, PCC Agent sama PCC Leader. Nah, jadi dengan hal yang saya bisa lakukan dengan konsisten, saya pengen bagi nih, apa sih rahasia di belakangnya, terus sales idea-nya ngomongnya apa, pikiran apa yang dimiliki. Nah, seperti itu. Itu yang aku mau bagi ke teman-teman. Nggak lama, tapi aku butuh 100% fokus. Nah, jadi nanti teman-teman kulikannya di Q&A ya. Oke, masuk ke materi. Oke, teman-teman. Oke, banyak orang itu bingung loh, ya kan? Saya double G tulisnya ya. Banyak orang bingung loh, gimana sih Der supaya kita tuh bisa jualan asuransi hebat gitu ya. Kan kalau kita jualan asuransinya hebat, otomatis juga kita ketemu polanya. Habis kita ketemu polanya, kita juga bisa turunin ke bawah. Nah, saya ngomong ini tuh bukan buat orang yang udah lama juga loh jalanin Pro, tapi buat teman-teman yang baru. Nah, jadi ketika saya sharing, saya tuh selalu bagi ke level pertama dulu, teman-teman. Nah, level pertamanya next, selalu kita bicara mengenai yang namanya mindset, teman-teman. Nah, saya ngomong sama teman-teman nih apa adanya. Saya itu orang yang paling males, paling bete, kalau misalnya ada speaker maju, terus ngomongin mindset. Nah, habis dari ngomongin mindset, terus dia ngomong ngalor ngidul, muter-muter. Nah, percayalah, next, habis dari saya ngomong ini, nggak ada yang seperti itu. Ya, belum. Saya ngomong next, maksudnya bukan itu. Oke, di sini ya dulu ya. Oke, nggak ada yang seperti itu, teman-teman. Nah, tapi saya mau ngomong dulu. Setelah saya memahami esensinya, ternyata perilaku yang sama dengan pola pikir yang berbeda mengakibatkan hasil yang berbeda. Nah, gampangnya gini, tentu walaupun kelihatannya sama nih perilakunya kita menyumbang orang, tapi satu tujuannya memang untuk tulus berbagi, sehingga kita memiliki mental berkelimpahan, sama yang tujuannya menyumbang, tujuannya supaya orang lain lihat, tentu hasilnya akan beda, walaupun perilakunya sama. Makanya, kalau teman-teman perhatiin, ketemunya sama nih. Satu hari, kalau misalnya fisik di Jakarta, 2 atau 3. Tapi kalau Zoom, sama-sama nih, bisa satu hari sharing ke 3-5 orang. Kok dia bisa lebih bagus, saya kurang. Padahal kalau masalah kerja keras, saya nggak kalah kerja, sama-sama kerjanya. Nah, ini yang saya mau sharing sama teman-teman. Mungkin ini nih salah satu rahasianya yang kita nggak tahu.
gitu loh. Kalau semuanya hanya mengandalkan kerja dan aktivitas tanpa ada rahasia di belakangnya, tentu nggak akan ada hukum Pareto 20-80, 20% lebih unggul dibandingkan 80%. Pasti di 20% ini selain kerjanya bagus, dia mempunyai pola pikir yang berbeda. Nah, pola pikir apa yang teman-teman bisa copy plek-plek-plek, yang teman-teman bisa pakai sehingga teman-teman bisa meningkatkan rasio penjualannya seperti itu. Next. Nah, itulah alasannya kenapa kita fokusnya di mindset dulu. Karena balik lagi, mindset itu segalanya, teman-teman. Salah mindset, salah pola berpikir, efeknya teman-teman akan nggak enak jalanin bisnis prudential. Maksudnya seperti apa? Next. Ini adalah mindset-mindset yang mesti kita miliki ketika kita menjalani bisnis asuransi dan kita lakukan penjualan asuransi. Lanjut. Next. Nah, yang pertama, teman-teman. Teman-teman lihat ya gambarnya ya, di aku belum jelas, turunin dikit. Nah, oke. Oh, nah yuk kita renungin dulu. Kita lihat ada satu orang di padang gurun, dia bawa beban begitu banyak. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ngeliatin gambarnya berkali-kali gitu ya, suasananya udah kering, panas, dia bawa beban segitu besar, pasti apa rasanya? Lelah, capek. Nah, apa kaitannya sama kita punya topik dan materi? Simpel, teman-teman. Saya ngomong apa adanya ya. Saya dulu waktu ngejalanin bisnis pro, leader saya itu leader yang penuh cinta dan penuh kasih. Jadi leader saya itu Kopras dan Cifuni, suaminya itu modelnya adalah si Koko itu koleris melankolis, Cifuni itu adalah seorang sanguin plekma. Ya, seorang sanguin plekma. Nah, jadi beliau itu banyak support saya, banyak care sama saya, cuma karena beliau itu, kalau si Koko background-nya itu orang lapangan dan orang KM, praktek banget. Jadi, kalau untuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan psikologi, soft skill, si Koko nggak ada. Nah, si Cici itu background-nya adalah dia salah satu tangan kanan sebelum jalanin pro dulu di 2008. Salah satu tangan kanan dia kerja di Sinarmas, teman-teman ya. Tangan kanan di sana. Sama, ya kerjaannya berbeda banget. Jadi soft skill-nya itu dilakukan by feeling ya, belajar, dapat wisdom, lakuin, dapat wisdom, lakuin. Jadi belum ada ilmu yang terstruktur. Nah, jadi waktu itu saya ngalamin teman-teman ya. Sejujurnya, ini saya buka sama teman-teman, saya ngalamin satu fase di mana saya minder jadi agen asuransi, teman-teman. Kenapa minder? Awalnya mah enggak, teman-teman. Jadi ketika saya jadi seorang agen asuransi, saya bilang gitu ya sama ibu saya gitu ya, masih mami, si mama juga keluarga nggak ada masalah. Tapi kok saya melihat, saya sih kalau lihat, saya ngelihat gitu ya, apa namanya? Bentar. Oh ya, saya ngelihat nggak ada problem, tapi masalahnya gini teman-teman, saya ngelihat respon orang-orang yang berbeda gitu teman-teman. Jadi ketika saya jalanin jadi seorang agent, ketika saya ngomong, jadi saya bukan tipikal yang diem-diem ya, saya ngomong, saya jalanin prudential, saya tuh suka ngelihat respon orang-orang, ekspresinya tuh agak beda. Nah, contoh ya paling gampang, saya dulu di sekolah lumayan bandel, ya. Jadi teman-teman pasti tahu nama saya gitu di SMP, di SMA. Nah, kita tuh punya satu geng yang reuni tiap tahun, jadi kita suka reuni gitu ya. Nah, jadi waktu itu pernah ngalamin ketika saya baru full time, langsung full time ya, saya nggak pernah full time, langsung full time, kita reuni, kan saling nanya, lu kerja di mana gitu ya. Ada yang bilang di PwC, ada yang bilang di Standard Chartered, pokoknya ada di rata-rata karena saya juga kuliahnya juga ekonomi, ada yang di bank, ada yang di accounting, ada yang buka perusahaan papanya, dan saya gitu loh. Kerja di mana, Der? Saya kerja di Prudential. Udah, yang lain kan saling tanya. Saya doang, teman-teman, nggak dikulik lagi, nggak ditanya lagi, teman-teman. Jadi di situ tuh saya merasa kayak, kenapa ya kerjaan gue kok kayaknya kurang oke ya, kok kerjaan gue tuh nggak enak ya, gitu loh, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu yang membuat saya tuh kayak
apa sih yang salah? Apa sih yang salah dari kerjaan ini? Apa sih yang nggak oke dari kerjaan ini gitu loh. Nah, itu terus berlanjut misalnya kalau kalau misalnya waktu itu saya pernah punya mantan pacar ya, mamanya juga ngomong gitu ya. Kerjaan Eder kerjanya mana? Oh saya full time di Prudential. Ya nggak apa-apa, Prudential sih bagus Der, tapi jadiin sampingan aja. Dia ngomong gitu. Jadiin sampingan aja Prudentialnya. Intinya teman-teman, intinya eh, nggak ada hal yang positif saat itu. Waktu jalanin grup, padahal ya teman-teman ya, saya berusaha loh untuk supaya ngelihat pekerjaan ini keren, pekerjaan ini oke, kan kantor juga kasih masukan-masukan, tapi nggak nemu teman-teman. Tapi saya pernah merasakan 2,5 tahun teman-teman, itu saya nggak bangga jadi seorang agen asuransi. Tahun pertama saya startup loh, tahun kedua memang saya nggak naik kelas, tahun ketiga oke. Nah, saya ngerasa waktu ngejalanin 2,5 tahun itu ya, saya malu. Kalau misalnya saya lagi kumpul teman-teman ngomong, agent datang, agent datang, agent datang gitu ya. Saya ngerasa diserang secara personal. Terus kalau misalnya lagi WA terus orang ngomong kayak begini kayak, tapi lu jangan tawarin gue ya Der gitu. Atau Der gue belum beli asuransi. Saya sakit hati. Saya pikir dunia yang salah teman-teman. Ternyata ketika saya tahu bahwa kalau saya ingin maju kenceng, saya harus bisa nerima bahwa nama saya Eder Sungkono, saya memilih profesi saya dengan sadar sebagai seorang agen asuransi, dan gue emang agen, dan gue bangga akan profesi gue. Perjalanannya menuju kebanggaan itu, teman-teman, 2,5 tahun. Jadi 2,5 tahun pertama itu, saya pelan cari-cari meaning pekerjaan ini. Why, Ru? Saya udah dikasih tahu sama leader bahwa pekerjaan ini mulia, wah itu bullshit lah buat gue. Tapi ternyata beneran mulia ketika saya mulai ngurusin klaim. Ketika saya ngelihat nasabah bilang thank you. Ketika nasabah-nasabah yang dulu masuknya karena percaya sama Eder waktu klaim, mereka klaimnya serius, mereka membutuhkan saya. Saya mulai berbeda. Jadi saya pendekatannya bukan dari dikasih tahu, tapi saya merasakan sendiri, itu yang merubah saya punya belief. Belief seseorang kan bisa berubah ketika airnya kotor, begitu kita terbuka, balik lagi gelasnya dibuka ya, airnya kotor, gelasnya ditutup ya sama aja, dibuka terus mulai gue mau sebenarnya sayang sama profesi ini, gue mau bangga sama profesi ini, tapi somehow entah kenapa gue nggak ngerti, saya mulai buka diri, ada klaim, ngeliatin, terus udah gitu juga dengerin orang testimoni betapa bangganya dia, saya sadar gitu, saya dengan sadar mau merubah dan nggak mudah saat itu teman-teman. Oke, selama 2,5 tahun, dan akhirnya saya mulai ngurusin klaim asuransi jiwa pertama saya, udah mulai ngurusin klaim sakit kritis, teman-teman saya ada yang mulai ini. Terus ketika saya mulai bilang saya ngaca dengan kalau buat, jadi gini, saya tuh suka jijian gitu teman-teman ya kalau ingat saya yang dulu, tapi ternyata saya tahu saya bener dan tetap saya lakuin. Saya suka ngaca, saya bilang sama diri saya bahwa saya bangga, saya seorang agen asuransi, nama saya Eder, saya menerima profesi saya, dan saya bisa berguna untuk banyak orang. Itu kan lu waktu agent belum ada income atau income lu masih kecil gitu, itu kan kayak orang tolol ya gitu. Tapi ya udah, saya punya mindset adalah gini, ya udah, pembicara suruh ngomong seperti itu, coach suruh ngomong seperti itu, lakuin aja. Gue lakuin, ada nggak ruginya buat gue? Nggak ada, ya cuma modal ngomong. Saya lakuin itu terus menerus, itu terus. Guys, gilanya adalah ketika gue terima gitu ya, bahwa saya seorang agent gitu ya, dan saya memang tujuannya untuk beneran bantu orang, saya ingin berguna, saya ingin berdampak, dan saya udah mulai berdamai dengan profesi saya. Gila, itu omset perlahan-lahan meningkat. Teman-teman, dari sejak saya udah ngeberesin itu ya, jadi agent, itu kan di-push ya, saya nggak naik, after itu, saya direct nggak pernah di bawah 2M. Tiap tahun saya naikin 3. Gitu. Jadi, kalau lu mau jadi penjual yang hebat, saya campur yang ngomongnya saya sama gue sama lu nggak apa-apa ya, tapi biar keluar gitu. Lu kalau mau jadi penjual yang hebat, ini dulu nih diberesin. Jadi gini, kalau Anda nggak bisa beresin sendiri, fungsinya kantor apa? Fungsinya leader apa? Ngomong dong. Gue tadi dengerin si Eder ngomong, sebenarnya ya entah kenapa somehow gue masih minder nih jalanin asuransi. Gue masih ngerasa gue kayak inferior nih.
Kenapa ya? Padahal gue mau. Ngomong aja, teman-teman. Harus sering ngomong, harus sering diungkapin, harus dicari problemnya, harus dicari solusinya bareng-bareng. Karena itu merupakan suatu proses. Ada yang ngebut, ada yang lama. Saya sih lumayan lama, 2,5 tahun. Tapi begitu saya makin hari makin mencintai profesi saya, wih, ngeri teman-teman. Itu adalah syarat pertama kalau kita pengen jualan asuransi yang hebat. Kalau enggak, teman-teman jalan itu sama seperti orang yang ada di gambar ini. Berat banget. Mau ngomong kiri kanan malu. Saya yakin semua orang yang pernah inferior kayak saya pasti ngalamin ini. Ketika masuk Hokben, ketika masuk KFC, ketika ke restoran, mulai buka tab atau buka kertas, mulai prospek, terus orang kiri kanan ngeliatin pikirannya, apa gitu, rasanya nggak enak gitu. Nah, aku makanya setuju banget. Accept, terima. Itu dulu. Enggak itu, mau lompat ke lainnya, berat. Jadi nggak usah ngomongin sales idea, whatever lah, kelihatan. Karena ini, kunci dari bisnis ini adalah transfer belief. Kunci dari bisnis ini adalah transfer belief. Seberapa Anda percaya asuransi bisa menolong keuangan seseorang. Bukan orang miskin aja, tapi juga orang kaya. Yang kedua, seberapa Anda percaya bahwa bisnis ini bisa merubah nasib seseorang. Bukan duit aja, tapi pola pikir, waktu, hubungan dengan keluarga. Itu semua ditransfer. Makanya proses ketika ingin membangun tim yang hebat, proses ketika ingin jualan yang jago adalah gimana caranya lu bisa bikin lu-nya percaya dulu. Gitu loh teman-teman. Installnya ke situ dulu. Itu yang saya lakukan. Clear ya? Oke. So, pelajaran pertama yang saya ingin bagikan ke teman-teman, prakteknya adalah begini. If kalau Anda masih ngerasa belum bangga, wajar. Tapi kurang ajar kalau Anda nggak solve. Selama Anda masih di sini. Yang kedua, cari data-data. Cari fakta-fakta. Pelan-pelan nggak apa-apa kok. Nggak mesti hari ini dengerin speaker, terus besok langsung keren, langsung ngerasa Prudential number one, langsung ngerasa asuransi, oke, nggak masalah. Tapi keterbukaan dan mengakui itu awal kita bisa transformasi. Bahasanya berat banget sih. Maksudnya gimana? Gue nggak ngerti. Gini aja. Misalnya Ender hari ini speaker di Legacy ini. Ender bau mulut. Kalau gue nggak sadar gue bau mulut, kalau gue nggak sadar gue bau mulut, gimana gue tahu gue mesti gosok gigi dan pakai Listerine? Kan nggak sadar. Nah masalahnya kalau ini kita nggak sadar buat diberesin, ya semua orang aku akan ngomong mulutnya bau, orang kiri kanan mungkin kasih kode-kode, terus kita nggak aware juga, terus mereka agak menjauh dan whatever gitu teman-teman. So, fokus utama dari slide ini adalah sadar dulu, akui, sama-sama yuk kita transformasi, ubah. Makanya gue suka banget sama materi tadi, declare. Itu penting banget, nggak ada itu, next-nya nggak ada. Oke, Der, materinya seru nih, tapi gue udah bangga nih jadi agen asuransi. Gue udah memahami, gue sudah menerima bahwa saya seorang agent. Oke, terus next-nya apa kalau misalnya mau jualannya jago? Nah, kita belajar mindset yang kedua, turun ke bawah. Oke, teman-teman. Nah, di fase ini, teman-teman harus kalau mau jago jualan, teman-teman harus tahu konsep penting, yaitu bedanya murah sama mahal. Nah, aku mau tanya dulu nih, kan teman-teman Legacy sih keren banget, semuanya open cam, makanya demen lihatnya. Oke, aku mau tanya sama, yang suami istri berdua nih, Bro Revin sama Westi. Boleh ya di open mic ya? Nanya pendapat. Boleh. Oke, Bro Revin sama Westi jawabannya nggak boleh sama ya, tapi yang Oke. keluar dari hati aja. Murah sama mahal menurut kamu bedanya apa? Beda di Apa arti murah, apa arti mahal? Sorry, kata-katanya tadi salah. Kualitas cara pandang, Oke, kalau murah, mungkin kualitasnya nggak lebih baik Nggak dari oke. yang mahal. oke. Kalau mahal, kualitasnya lebih baik dibandingkan Bagus. daripada yang murah. Iya. Oke. Kita balik aja gampang ya. Oke. Kalau kalau Bro Revin, mirip apa ya definisi sebenarnya. murah? Murah berarti itu tadi bener sih sebenarnya kualitasnya berarti nggak oke kalau murah. Oke. Heeh. Mahal, kualitasnya oke. Oke kualitasnya. Oke. Sip, aku tampung satu ya. Sekarang aku ngobrol sama
Koko Victor. Koko Victor ini turunan bule nih ya. Mukanya nggak kayak Indonesia nih. Aduh, makasih ya, Der. Iya. Belepotan dia dan Belepotan. Iya, belepotan. Oke. Belepotan. Koko Gimana, Victor mahal sama murah gimana? Koko Victor. Kalau murah semua orang bisa beli, kalau mahal orang-orang tertentu aja yang bisa beli. Oke, sip, mantap. Jadi begitu banyak definisi mahal dan murah, teman-teman ya. Tapi definisi apa yang bisa ngebantu supaya kita jualannya jago? Oke, saya kasih analogi ya. Gini, saya pakainya karena saya nggak tahu lokasi, karena saya nggak tahu lokasi, jadi saya ngomongnya pakai Jakarta aja ya, Bandung Jakarta nggak repot-repot ya, gitu. Saya mau kasih tahu misalnya begini, tanah 10 kali 20 harganya 5 miliar. Mahal atau murah, Bro Victor? Tergantung, kalau di Menteng murah banget. Betul nggak, Eder? Betul banget. Nah, guys, jadi gini, kita sepakat dulu yuk, kita perbaikin kita punya mindset. Definisi mahal sama murah harus tahu. Kalau 10 kali 20, 5M, di mana? Pondok Indah lagi, Menteng, Cendana, di mana? Di PIK tuh udah 8-9M. Tiba-tiba kok jadi murah banget. Tapi kalau 10 kali 20 di mana? Di Citayam, Bogor, atau enggak misalnya di Purwakarta di bagian ujung. Lah, kok jadi mahal banget? Nah, padahal duitnya aja belum tentu kita punya loh sekarang cash loh. Tapi lu bisa ngoceh gitu loh, ini mahal, ini murah. Itu kan masalah apa sih teman-teman? Nah, ini poin penting banget. Kapan seseorang bisa merasa mahal? Bisa merasa mahal kalau value yang didapat sama duit yang dikeluarin lebih banyak lebih banyak duit yang dikeluarin. Value-nya dapatnya dikit, keluarnya banyak. Feeling di dalam ya. Kalau murah, duit yang dikeluarin sama value yang didapat itu jauh. Ya, mungkin kalau misalnya tiba-tiba Bro Victor atau Ko Andre nih yang duitnya banyak, Menteng nih 10 kali 20 5M. Padahal dia lagi mau beli apa gitu. Oh, jadi nggak jadi, teman-teman ya. Kok pinjem nggak apa-apa dah. Ya kan, kapan lagi? Gitu loh perasaannya, bener nggak? Ada feel-nya tuh. Kapan lagi? Gila nih murah banget. Terus, lu ngoceh kayak gini, apa hubungannya sama bisnis prudensial? Kita harus bisa ketika menerangkan proposal, nasabah dapat feel murah. Satu, itu harus dicatat. Yang kedua, jangan pernah membandingkan kantong kita, buat teman-teman yang baru setahun juga, baru 2 tahun, membandingkan kantong kita dengan kantong nasabah. Itu kebodohan saya zaman dulu. That's why dari dulu cuma Start Club. Karena beda feelingnya. Prakteknya apa? Prakteknya jadi keren dong kalau misalnya lu ngomong sama orang, misalnya gini. Ini contoh sales idea saya paling simple ya. Misalnya saya ngomong sama di sini ada nama ini Bro Ivan nih, keren kayak rapper nih ya kan. Ya kayak Van, gini loh, kebetulan gue lagi teleponan sama lu ngobrol. Jadi Van Prudential launching produk murah banget buat orang tua. Sehari itu cuma bayar Goban. Tapi orang tua kita di cover sesuai tagihan itu 10M. Nah, Prudential karena launching produk khusus buat orang tua, gue ingat, lu boleh nggak gue tanya, nyokap sama bokap udah ada coverage belum? Dapat ya feel-nya ya, Goban, tapi di cover 10M. Feel-nya langsung apa? Duit yang dikeluarin sama manfaat yang didapat beda. Mau lebih gila lagi, gampang. Teman-teman juga bisa jual. Misalnya contoh, Anda menawarkan PPH plus gitu ya. Anda kasih tahu kenapa ini murah. Kalau Anda fokusnya di premi jadinya mahal, atau nggak jadinya mungkin dia berpikir, tapi Anda hitung misalnya contoh, usianya si Eder, ambil Silver B, cover sampai usia 75, anggaplah preminya 1 juta. Di covernya 15M, aku hitung. Nah bro, lu tahu nggak dengan 1 juta, lu dapat apa? 1 juta, lu kali 12 juta. Lu kali 20 tahun, lu anggap bayar 20 tahun. Berarti total yang lu bayar itu 240 juta. Kita bayar 20 tahun pun, kita dapatnya apa sih? Kartu.
yang bisa dipakai di seluruh Asia kecuali Hong Kong, Singapura, Jepang, limitnya 15M nih ATM kesehatan kita, saldonya 15M. Jadi kita mau diem aja, kita mau bayar terus aja nggak akan sampai bro ke 15M. Gitu. Nah itu adalah feel, teknik, cara gimana Anda bisa make sure bahwa apa yang Anda sampaikan itu dapatnya murah. Nah, makanya sangat penting teman-teman untuk tahu konsep ini. Kalau konsepnya tahu murah itu value yang dapat lebih gede dibanding udah keluar, teman-teman bisa enak banget main Bruce Lee-nya gitu loh. Kalau Anda nggak tahu konsep ini, ketemu nasabah nih, contoh apalagi menggunakan kantong Anda, ih gila nih, si Om mau ambil Singapura ya, gila preminya 6 juta nih, mahal banget ya. Gua aja nggak akan rela nih bayar asuransi 6 juta. Banyak yang kayak gitu. Ini contohnya. Jadi kalau saya aja begitu, teman-teman juga pasti ada yang begitu. Gitu. So, hari ini lesson yang kedua adalah, ya saya kalau ngomong emang berapi-api sama Ko Andre bumi langit. Gitu. Ya. Jadi, lesson yang kedua adalah kalau mau jadi penjual asuransi yang hebat, Anda tahu apa mahal dan apa itu murah. Oke, nah, next masuk ke materi lagi. Kita akan belajar lagi mindset yang ketiga. Nah, nih mindset yang ketiga, ya. Mindset-nya ini atau belief-nya ini atau pola pikirnya ini butuh waktu memang. Apalagi buat teman-teman yang baru, kan gini. Kita nempel-nempel pelajaran NLP dikit ya. Jadi gini loh. Manusia kan hidup panjang tuh, ya kan? Kita bisa hidup sampai sekarang tuh berarti kita juga hebat. Kita punya pertahanan-pertahanan, kebiasaan-kebiasaan yang mendukung kita untuk kita bisa bertahan sampai sekarang. Nah, tapi ketika kita memiliki tujuan yang berbeda, ketika kita memiliki impian yang berbeda, kita memiliki goal yang berbeda, banyak hal-hal yang sudah diinput itu mesti kita bongkar pasang. Nah, tidak ada tujuan, ini kata-kata kerennya nih, tidak ada tujuan yang jelek. Gitu. Tidak ada belief yang jelek. Tidak ada belief yang jelek. Nggak ada. Jadi jangan bilang, contoh misalnya Anda ngomong nih ke leader, aduh beliefku jelek banget nih. Nggak ada guys belief yang jelek. Tapi yang ada belief atau apa yang Anda percaya itu mendekatkan Anda ke tujuan atau menjauhkan. Jadi nggak ada yang jelek. Contoh misalnya gini, saya punya kebiasaan, saya punya habit, saya punya belief makan banyak tuh oke. Ya kalau tujuannya pengen menang lomba makan, emang salah? Nggak salah dong, sejalan, inline. Tapi kalau misalnya tujuannya mau badannya kayak Ko Andre gitu kan, bodoh, sekel-sekel gitu ya. Tapi hobinya makan. Wah, ya repot gitu loh teman-teman. Jadi kita mesti sepakat dulu nih, tujuannya apa? Nah, permasalahan 80% anak muda, dan itu nggak aneh, Anda boleh cari di, kalau YouTube saya bantu kasih referensi ya, 1% itu adalah live school, gitu ya, live school bagus, terus Anda bisa cari di kutu buku, juga Anda bisa lihat di YouTube juga, Anda bisa belajar di situ, bahwa salah satu masalah orang di muka bumi ini adalah punya tujuan. Jadi kalau Anda ngerasa, kok sampai detik ini gue belum ketemu ya tujuan hidup gue, kok sampai detik ini gue belum ketemu apa ikigai gue, wih gila ngomong udah berat nih, ada ikigai, ada tujuan hidup, ya kan, ada passion. Poin pertama, lu nggak sendiri, itu akan menenangkan. Intinya kalau mati bareng kan lebih enak dibanding mati sendiri, nggak, gue bercanda. Intinya gitu. Intinya itu akan lebih menyenangkan. Yang kedua, emang itu harus dicari. Yang ketiga, setiap orang punya time-nya sendiri. Jadi jangan suka ngiri. Dulu saya tuh stres loh ngeliatin orang punya prestasi gitu ya. Tapi itu poin yang lain lah. Tapi intinya seperti itu. So, balik lagi yang saya ngomong, poin yang pertama adalah yang paling challenging adalah tahu tujuan lo apa. Tahu tujuannya apa. Satu, kalau kita ngomongin bisnis pro ya, karena kita sempitin ke bisnis prudential. Satu, waktu jalanin pro mau jadi apa? Mau jadi penjual atau mau jadi pebisnis? Kalau mau jadi penjual, boleh. Syaratnya tiap tahun jualannya harus 1M dan ke atas. Nanti dapat duit dari situ, duitnya diinvestasiin dengan benar sehingga bisa berkembang. Kalau misalnya saya mau jadi penjual, omset 300 juta, ya gitu deh. Ya gitu aja gitu loh. Ya bakal jadi orang biasa-biasa aja, cukup buat makan.
Tapi nanti ketika sakit, ketika misalnya lagi ada kan virus sekarang kan COVID, ada virus baru misalnya COVID gitu ya, 3 tahun nggak boleh kerja gitu, ya mati juga gitu. Ya, jadi harus harus tahu. Nah, kalau jadi pebisnis, nah kalau jadi pebisnis, udah jelas kan. Nah, kalau udah tahu tujuannya apa di grup, pokoknya gini, paling mahal tuh tujuan. Nah, udah tujuannya baru tuh scanning. Belief yang A sama B ini menguatkan saya menuju tujuan saya atau melemahkan. Jadi yang bisa di-scanning itu adalah belief sama habit. Gitu, belief sama habit ya. Oke. Nah, itu yang saya mau ngomong. Nah, jadi balik lagi ke materiku, asuransi itu wajib. Penjual asuransi yang hebat itu punya apa ya? Aduh, punya belief, punya satu sesuatu yang kuat banget di dalam diri dia bahwa gini nih. Ini kalau gue ya, gue ngomong pakai diri gue aja deh. Nah, intinya tiap orang harus punya asuransi supaya hidup mereka tenang. Dulu, ini biar fair nih buat aliran yang nggak suka yang fanatik-fanatik modelnya begini. Gue kasih tahu, gue juga dulu kagak percaya gitu loh. Gue ngeliat orang kayak begini nih, gue pikir nih leader-leader ini cuci otak. Lu mau jago, lu harus punya mindset ini. Permasalahannya gimana caranya? Nah, gimana caranya kalau saya dapat dari saya urus klaim, saya dapat dari pengalaman. Jadi kalau Anda tahu, jadi waktu dibilangin seperti ini, saya tuh ngalamin fase biar teman-teman adil dan tahu rasanya ya. Saya tuh ngalamin fase di mana gini, iya sih, gue tahu asuransi itu penting, tapi kok nggak gimana gitu. Pernah ya teman-teman ngalamin kayak gitu ya? Gue tahu sih asuransi penting, tapi kok gue nggak bisa fanatik ya, gue nggak bisa kuat ya feel-nya ya. Ya udah, sabar, ada timeline-nya. Yang penting jangan pernah berhenti untuk menguatkan belief-nya. Lu tahu lu jualan sakit kritis lu nggak dapat feel-nya. Lu tahu lu jualan asuransi jiwa lu nggak dapat feel-nya. Terus duduk manis. Siapa tahu dapat ilham dan hikmat dari Tuhan yang Maha Esa nih, tiba-tiba gue ngeklik. Bisa, cuma lama. Nah, kalau saya cari gimana sih caranya gue mencuci otak gue sendiri agar gue believe. Oke, proses cuci otak itu dilakukan dengan menembus alam bawah sadar. Cara menembus alam bawah sadar dengan ya, satu, saya dengerin orang yang saya percaya, orang yang oke. Saya cari siapa ya kalau sharing klaim, gue tahu bahwa itu actual dan bisa kena ke alam bawah sadar gue. Jadi bisa ditembus. Yang kedua, dengan repetisi. Oke, berarti gue ngulang-ngulang nih. Kalau misalnya ada yang sharing mengenai klaim, gue telepon orangnya, gue tanya, bener ya Prudential bayarnya gampang ya? Gimana? Lihat, repetisi. Repetisi, orang yang berpengaruh. Tunggu, aduh ada beberapa ya, bentar ya, aku jadi lupa nih ngomong-ngomong, itu seru banget. Repetisi udah, orang yang berpengaruh udah. Oh, fakta, data. Fakta dan data yang kita percaya itu kan juga bisa menggantikan belief yang lama, angkanya jelas gitu. Oh iya loh, benar. Nah, hal-hal seperti itu tuh saya dengan tanggung jawab. Jadi saya tidak hanya menyerahkan tanggung jawab itu ke leader saya untuk menginspirasi saya, tapi saya mencari data yang saya percaya supaya saya juga bisa terinspirasi atas data tersebut. Sehingga saya punya belief lama-lama geser. Nah, gitu. Nah, saya mau ceritain satu hal nih sama teman-teman nih. Ya. Gini, saya kenal sama satu orang, ya. Jadi orang itu begini. Dulu di usia dia waktu kecil nih orang, nanti saya cerita. Ini kisah nyata loh. Ini kisah nyata loh, true story. Jadi orang ini di masa kecil bapaknya itu kena sakit kritis, teman-teman. Ya, bapaknya kena sakit kritis, habis bapaknya kena sakit kritis, bapaknya masuk rumah sakit, bapaknya itu seorang pengusaha, dia menjaminkan rumah, pabrik, mobil, dan seluruh asetnya untuk dapat kredit. Dia nggak sangka dia kena sakit kritis. Dia kena sakit kritis itu, dia di rumah sakit itu selama 2,5 tahun full di rumah sakit, yang mengakibatkan pabrik, rumah, mobil, semua disita sama bank. Istrinya stres banget, sampai istrinya itu pernah tanpa sadar itu mau mengakhiri hidupnya, karena istrinya ditinggal anaknya kan gitu ya, tanpa asuransi, tanpa apa. Terus waktu terus berjalan, ternyata itu belum selesai. Beberapa puluh tahun kemudian, hal yang sama terjadi lagi ke istrinya. Jadi istrinya kena sakit yang sama. Istrinya kena sakit yang sama, tapi bedanya si anaknya udah prepare. Persis sakitnya sama, persis kejadiannya sama. Tapi badai yang sama tidak terjadi lagi. Kenapa saya bilang kisah nyata? Karena orang yang cerita adalah orang tersebut. It's me.
So, Anda mau lihat foto mama saya? Coba boleh di-share nih mama saya nih. Jadi sebelum fotonya keluar, mama saya, teman-teman ya. Jadi mama saya diizinkan, mama saya diizinkan untuk buat yang nggak percaya sama asuransi atau nggak believe ya, teman-teman ya. Saya mau cerita, udah pada lihat semua. Nah, sekarang lihat muka saya lagi. Jadi mama saya ini diizinkan untuk kena sakit gagal ginjal, teman-teman, 2,5 tahun yang lalu. Tapi bedanya amunisinya udah lengkap kalau saya, teman-teman. Jadi mama saya udah punya kartu dulu, kartunya tuh E atau FF, udah punya kartunya F, mujizat terjadi, tiba-tiba ada ini teman-teman, bisa berubah kartu ke kartu hitam, itu merupakan gila banget sih. Itu nggak ada sejarahnya di dunia manapun, udah sakit gagal ginjal bisa upgrade gitu ya. Terus ya mama saya ada kartu kesehatan, teman-teman tahu, ya mama saya juga ada kritikal, semuanya Prudential udah bayarin, itu masih klise lah, walaupun buat saya itu keren banget. Tapi saya mau kasih tahu nih teman-teman, buat yang merasa, ini saya mau gampar teman-teman, saya udah ngomong dulu ya, saya mau gampar teman-teman nih, buat yang ngerasa kalau asuransi buat orang yang menengah atau miskin, karena banyak agent yang berpikir gitu, dia kaya kok, setelah gue pikir-pikir apa kayanya, baru juga punya 2 rumah sama 2 mobil, kok udah bilang kaya sih, otaknya di mana ya? Tapi kan tiap orang otaknya bisa pindah-pindah ya, nggak tahu, saya juga pernah kayak begitu gitu ya. Jadi gini, teman-teman kan lihat nih prestasi saya, berarti kan teman-teman kurang lebih bisa taker lah, income-nya berapa, gitu. Bukan berapa puluh, berapa ratus nih, saya perjelas nih buat yang nggak ngerti kode gitu ya, berapa ratus. Tapi saya kasih tahu teman-teman, mama saya masuk rumah sakit tahun kemarin, itu total PPH bayar, 4 kali masuk rumah sakit, 1,1 miliar. Saya ngerasa kalau saya bayar sendiri, itu udah jadi masalah. Even income saya udah lumayan. Itu baru pertama. Yang kedua, mama saya cuci darah. Seminggu 3 kali. Pakai mesin yang canggih dari Jepang. Jadi nyucinya itu bersih. Jadi nggak gatel, nggak gampang ngedrop. 1 kali cuci darah, itu 3,5 juta. Kali 3, kali 4. Seumur hidup. Gitu. Kalau misalnya puji Tuhan terjadi, mungkin tahun ini tahun depan, mama saya mau transplant. Transplannya aja, ada teman yang udah pakai PPH dan di cover di Rumah Sakit Siloam Asri, itu 895 juta. Teman-teman, mau nanya nih, terus kan ada BPJS. Lu bayangkan ketika pakai BPJS waktu COVID kemarin, nggak stres. BPJS itu nggak semuanya di cover juga, tapi overall males lah gue ngomongin BPJS. Tapi yang aku mau ngomong adalah gini, yuk kita tukeran emak yuk, tapi nggak usah pakai asuransi, mau nggak? Nggak usah ngomongin Anda yang sakit, tukeran aja mama saya mama Anda gitu. Berat pasti. Kalau saya nggak ada asuransi, mama saya sakit gitu, mama buang air besar ada darah, mama kakinya getar, ini. Kalau sekarang saya rawat nih yang terbaik. Gue yakin kalau orang punya income 200-300 juta belum tentu seroyal itu, rawat nih. Emang kagak ada anaknya yang mesti dibiayain. Emang kagak ada istrinya, emang nggak ada keluarga istrinya, emang kagak ada uang pensiun mesti disiapin. Jadi saya mau ngomong buat teman-teman legacy, sorry kalau saya ngomongnya tuh terlalu ekstrim ya. Saya tuh punya mindset, apalagi sejak ini kejadiannya menimpa mama saya. Ini, saya nggak ekstrim kok, tapi saya berpikir bahwa kalau misalnya ada orang punya income 1 bulan rutin masih di bawah 400 juta, mereka tuh masih butuh banget asuransi guys. Kalau lu ngerasa takut banget dia kaya banget, ya udahlah. Orang yang income yang 400 juta ke bawah di Bandung banyak kan. Mereka butuh banget asuransi. Yakin gue. Kenapa gue ngerasain sendiri? Gitu. Jadi, moga-moga cerita kisah nyata ini beserta gambarnya itu bisa buka pikiran kalian. 1. Yang kedua, asuransi itu wajib. Ini, misalnya contoh, maaf banget nih, kita punya penyanyi yang lagunya enak banget ya kan, Mike Mohede. Mike Mohede misalnya dipanggil Tuhan, misalnya dipanggil, udah sih bukan misal guys. Terus dia kan cukup gemuk, terus kita bilang, ya wajar lah, gemuk, ya kan, nggak jaga makan. Walaupun saya setuju banget sama kata-katanya Deddy Corbuzier. Moga-moga dengan saya ngomong ini di tempat publik, membuat saya terus rajin untuk makan benar dan olahraga ya. Deddy Corbuzier ngomong gini, ini keren banget. Kalau kulit lu hitam,
Kalau kulit lu putih, rambut lu keriting, muka lu apa, dan lu anggap diri lu jelek, lu jahat, nggak fair. Kenapa? Itu Tuhan kasih seperti itu. Jadi, ketika lu masih nggak bisa cinta diri lu sendiri, lu harus bisa ngerti dan sayang sama Tuhan yang kasih. Tapi Tuhan nggak pernah kasih lu jadi bayi gede 20 kilo, kan nggak pernah. Tuhan nggak bikin orang gendut. Deddy Corbuzier ngomong keren banget. Deddy Corbuzier ngomong, kalau gendut atau kurus dan kesehatan, itu benar-benar dari lu. Itu bisa lu atur, itu bisa lu ubah. By the way, ini saya ngomong tuh ceritanya, kayak saya tuh habis turun dari 84 kilo ke 78, jadi masih on fire gitu ya. Jadi saya ngomong dulu nih, gaya-gayaannya. Duit intermittent fasting, ya keren banget ya. Tapi bukan itu poin yang saya mau ngomong, tapi kata-katanya masuk akal. Jadi 2 tahun, wis betul Maria, 2 tahun pandemi saya nggak olahraga, ini off the record ya biar nggak bosen. Saya pengen banget olahraga, tapi nggak ketemu why-nya. Tapi ketika istri saya hamil, gitu ya, istri saya hamil, kita nunggu bayi 6 tahun gitu, tiba-tiba dapat why-nya. Jadi semua yang saya kumpulin, nonton Aderai, ya kan, liatin si Dedi dan segala macem, pasalnya lengkap, plek, ketemu why-nya. Jalan, turun. Dan saya selalu kumpulin. Nah, maksudnya, saya mau ngomong gitu. Si Dedi ngomong masuk akal buat saya. Iya ya, Tuhan nggak ciptain kita gemuk. Salah bukan gemuk tuh bukan orang gemuk jelek, bukan. Tapi kesehatannya seperti apa. Tapi teman-teman, kalau ngelihat Tukul kan nggak gemuk begitu, dia cuma gitu. Tapi kalau dia gede banget kan enggak, teman-teman. Tapi pernah nggak sih kepikir kalau orang yang segitu lucu misalnya, yang segitu jadi bilang makan ekstrim enggak. Saya pernah kepikir nggak sih asuransi sakit kritis itu berguna buat orang-orang kalau kondisinya udah seperti ini? Boleh nggak tunjukin videonya? Biar teman-teman tuh dapat feel-nya. Critical illness, PCB, income protection itu penting. Nah, coba teman-teman lihat. Kamu begitu berarti dan istimewa di hati. Oke, guys. So, dia nemenin kita udah lama ya. Dari nggak terkenal, Joshua diobok-obok. Jadi kalau tahu lagu Joshua diobok-obok, umurnya kita mirip. Tapi kalau Victor mah udah akil balik duluan nih, udah lebih tua dia. Oke, bercanda kok. Nah, yang saya mau ngomong adalah apa namanya? Kayak gitu loh kondisinya. Ya, buat teman-teman yang nggak ada belief buat jual sakit kritis, itu udah nggak bisa kerja loh. Anggaplah lu dikasih kartu gitu sama Budi Hartono, lu boleh pakai rumah sakit di mana aja gitu ya. Yang walaupun nggak mungkin pernah ada gitu ya. Tapi ingat nggak sih ketika kita nggak bisa kerja, income protection itu real. Gitu. Lu jualan sakit kritis itu konsepnya cuma 2. Income protection, kalau kemahalan, ya karena pakai PCB mungkin premi gede, supporting money. Kenapa? Karena kita jualan kartu jarang bronze B, kita jualan silver B, gold, dan ke atas. Untuk luar negeri itu butuh supporting money. Minimum berapa M. Gitu. Jadi real. Anda harus bisa menyampaikan ke klien kita bahwa if kita sakit, itu bukan sakitnya aja yang bermasalah, tapi duit kita stop. Kalau nggak jago ngomong, ya udah tunjukin aja video kayak tadi 15 detik, masa dia kagak mikir. Itu poinnya, be kreatif. Sampai ini clear ya? Sip, kita lanjut lagi. Materi. Udah bosen belum? Semangat banget, Eder. Lanjut. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan di 2022? Ya, mindset-nya kan udah, ya kan kalau ngomongin materi bertele-tele membosan ya. Yang kita mesti lakuin adalah action. Nah, teman-teman, tips ya gitu ya. Jadi yang mesti kita lakuin adalah jangan kebanyakan mikir, ya kan? Kita harus kebanyakan lakuin. Judulnya apa? Do it ya. Saya nggak mau klise ya, karena semua orang tahu ya, intinya action itu penting. Tapi yang saya mau ngomong gini, teman-teman. Lu tahu nggak why? Kenapa walaupun gagal, kita harus tetap jalanin? Harus tahu dulu alasan di belakangnya. Alasan di belakangnya kenapa kita walaupun gagal, tetap kita lakuin, alias kita tetap action. Karena kita mengejar kesempurnaan. Maksudnya apa nih mengejar kesempurnaan? Kan kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Maksudnya gini, anggaplah
Ini yang suka senyum-senyum nih ada Hadi dan Lia namanya sama si Aldi Ranwari nih. Dia berdua kerjanya ketawa-tawa mulu. Oke, yang saya mau ngomong adalah gini. Anggaplah mereka ini berdua jalanin Prudential nih luka dalam nih, Amsyong judulnya. Gue bosen jalan Prudential ditolak mulu. Akhirnya buka kedai bakmi. Ya, bukalah dia kedai bakmi ya kan. Bakmi Siantar keriting enak lah intinya. Intinya dia tahu caranya, dia tahu cara masaknya. Pertanyaannya, ketika dia pertama kali dagang bakmi, dan misalnya gue datang dan gue bilang, kok Hadi, mie 1 ya bungkus, mie 5 lah bungkus gitu. Apa yang terjadi sama semua orang yang baru mulai? Simple. Ketika dia baru mulai, walaupun dia tahu caranya, dia pasti tindakan dan gayanya itu belum sinkron alias belum efektif. Nanti gue kasih tahu arti efektif apa. Masaknya masih kaku, sampai bungkus kertas coklatnya aja, jangan pakai styrofoam ya, itu pun juga masih kelihatan gitu loh, nggak smooth. Pertanyaannya, mau si Kohadi ini nonton YouTube 10.000 kali bagaimana cara membungkus bakmi yang benar, tetap aja ada part yang harus kita dikerjain, betul kan? Nah, proses pengerjaannya itu membuat apa yang kita lakukan menjadi efektif. Oke, lu kalau nggak ngerti masalah bakmi, gue bilang saya nggak makan bakmi, saya vegan atau nggak saya diet. Oke, nyetir mobil. Kalau lu nggak ngerti mobil, nyetir motor. Kalau lu nggak lakuin semuanya, gue juga bingung. Nah, poin yang saya pengen kasih tahu adalah sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang menghasilkan kegiatan atau hasil yang efektif. Efektif artinya Anda mengeluarkan tenaga sedikit mungkin, tapi hasilnya sebesar mungkin. Gimana caranya lu mau jualan efektif? Kalau lu modelnya gini, saya ini tipikalnya hunter. Jadi setahun saya prospek 20, 3 closing. Ya, terus gimana mau naiknya? Yang namanya sales, kita harus mainnya banyak. Jadi jatah gagalnya harus habisin. Nah, gimana caranya supaya jago? Caranya adalah, satu, kita memiliki kemampuan buat move on. Jadi, habis tembak, gagal, evaluasi. Gitu loh. Itu yang bikin ngebut. Kalau misalnya orang cuma tahu ini setengah kan, oh jadi mesti sering banyak gagal ya. Dia sering gagal, tapi nggak ada evaluasinya. Kenapa ya kurang ya? Karena yang saya percaya adalah begini. Ini saya sadur dari buku, lalu kalau mau jago bagus ya, saya promosiin buku ini banget nih. Belilah buku Atomic Habit. Sekali lagi saya ngomong Bapak Ibu, warga Bandung, ya supaya kita bisa merdeka finansial, salah satunya kita harus memiliki habit yang benar. Sesuai dengan tujuan hidup kita. Nah, bila yang nggak ngerti buka habit, gimana caranya? Beli di Gramedia atau Tokopedia. Atomic Habit. Itu New York bestseller. Diterjemahkan dalam 26 bahasa. Itu keren banget, dan itu sesuai sama prinsip saya. Apa? Gini. Pak Andre, misalnya nih, pada beban nih 20 kilo tiap hari. Dia gini doang. Tiap hari. Tapi dia bilang, jangan gede ya. Jangan gede ya. Kita nggak bisa. Intinya, teman-teman, saya suka banget sama proses habit itu dalam bentuk kebiasaan kita. Adalah begini, kalau kita kerja based on hasil, ketika lu udah sampai, lu akan hilang. Ya udah, sampai AAD, bobo. Karena kan nggak tahu tujuannya. Tapi kalau Anda menggunakan habit, tujuannya apa? Enak, Anda kerja itu kayak nggak berasa. Ketika Anda sampai, ketika mengerjakan menggunakan habit, Anda mengubah identitas. Gitu loh. Contoh, saya seorang penjual yang hebat. Contoh, saya seorang yang berimpact. Jadi ketika udah sampai, itu akan jadi sesuatu yang sifatnya permanen. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman kalau mau tahu itu buku bagus banget, gue jamin. Dan baca bukunya jangan brutal ya. 1 hari 5 bab. Nanti udah kayak si pacarnya Hotman Paris, kelima, keluar ini nih cacing. Jangan. 1 hari 1 bab. Dilihat poin pentingnya apa. Gitu loh. Ya. Yang penting fokusnya di konsisten, bukan di hasil. Nah, itu menurut gue keren banget gitu loh. Gitu. Jadi saya bilang, teman-teman, lakuin, habisin jatah gagalnya, memandang kegagalan, memandang kesalahan dengan cara yang benar karena itu merupakan bagian dari sukses. Itu dulu. Jadi kalau lu tujuannya cuma sukses doang tanpa ada kegagalan, kayaknya bukan kayak nggak mungkin, pasti nggak mungkin sih. Tuh. Oke. Nah, saya punya satu video ini adalah contoh orang yang super pintar dan sering ada di bisnis Prudential termasuk di tim saya. Boleh nggak tunjukin video ini? Orang super pintar. Okay, Unity. Well, baby, put the jaws. Block it, just like that. Block it,
nggak ada obat. Oke guys, oke, seru ya. Nah, itu yang sering terjadi. Banyakan mikir, nggak mau coba. Ya, udah gitu udah banyakan mikir, ngaco lagi. Saya nggak bilang kita kan gini, kita dikasih karunia dong ya, biar pintar gitu ya, akal sehat, budi, sekolah S1, S2 gitu ya, atau nggak demen belajar. Bukan saya bilang, oke kita kayak orang bodoh ikut-ikut aja. Enggak. Tapi kalau kita kebanyakan mikir, tapi kita nggak coba realnya, kita nggak akan ketemu feelingnya. Sama seperti tadi, gitu loh. Sama seperti tadi bawa mobil, Anda teori aja, tapi Anda nggak coba praktek, nggak bakal bisa Anda nyetir sambil teleponan, terus udah gitu satu lagi sambil makan atau apa, nggak akan bisa. Mesti unconscious, incompetent. Anda sadar, Anda nggak sadar Anda sekeren itu. Jadi kalau Anda lihat misalnya ada polanya, itu udah unconscious, incompetent, udah jago, udah dimasuk alam besar, semua udah tahu formatnya. Nah, untuk dapat itu semua kita butuh data. Nah, butuh datanya itu seperti itu. Clear? Oke. So, teman-teman bisa lakuin seperti itu. Nah, sekarang apa yang dilakuin atau sales idea-nya bisa dipakai dengan cepat. Jadi, ini yang saya lakuin, teman-teman. Jadi, ini cara saya. Teman-teman boleh pakai, ada skripnya. Jadi gini, Eder kalau prospek gimana caranya ya? Kita akan masuk ke Q&A nih, sebentar dulu. Oke, 11.25, jadi nggak membosankan, pas waktunya. Oke, next. Nah, jadi gini, teman-teman, Eder dapat nasabah dari mana aja? Nah, saya dapat nasabah itu, cara saya adalah saya banyak dari teman SD, SMP, SMA. Maksudnya bukan banyak, dalam arti sekarang semuanya masuk, enggak. Tapi kan kita bangun hubungan. Nah, cara saya memulai fact finding itu semua dilakukan dari Instagram. Nah, semua orang nggak suka baru kenal, halo Reza, iya, lu udah Prudential belum? Ya karena suka lah teman-teman, ya mesti ada jembatan dulu yang dibangun. Nah, gimana caranya supaya kita punya, ini poin-poin penting nih, saya ngomong semua, habis dari sini daging semua, teman-teman bisa pakai kalau misalnya sesuai gitu ya. Adalah gini, terus gimana caranya supaya saya bisa prospek kayak kamu, marketnya nggak habis-habis? Ya udah, satu, gunakan Instagram kalau saya sebagai sarana fact finding yang tepat. Daripada saya ngomong, Eza, apa kabar? Sekarang tinggal di mana? Nah, itu kan permukaan banget. Efektif nggak? Mungkin efektif, tapi lama. Tapi akan lebih menarik TikTok-nya, itu kalau misalnya ngomong, misalnya contoh, si Reza kemarin jalan nih ke Singapura nih, ya kan saya liatin di IG-nya sekali, 2 kali, 3 kali, terus panggil, Za, kemarin gimana? Singapura? Rame nggak kayak pasar? Pakai PCR nggak? Langsung connect. Jadi, gunakanlah Instagram sebagai media untuk fact finding. Nah, jadi gini loh, kita juga kalau mau prospek mesti ada research-nya. Nah, teman-teman juga harus research tuh kliennya. Jadi, tujuannya apa? Agar percakapan-percakapan yang kita mulai, percakapan-percakapan yang kita kasih tahu atau ngobrol sama dia itu nggak terlalu di atas, nggak terlalu permukaan banget. Itu poin penting. Ya. Terus, nah dari situ pasti nggak semuanya cocok. Ada yang cocok, ada yang enggak. Terus kalau dia ada anak juga sama. Nah, otomatis kalau kita suka ngobrol sama dia pasti akan lihat kita punya IG. Nah, kita kerjanya apa? Atau nggak kita story something mengenai Prudential. Tanpa kita ngomong kita agent pun, dia udah tahu. Dan lakuin ini saya biasa banyak, teman-teman. Gitu. Yang penting mereka lihat-lihat dulu. Nah, nanti dari situ kan ketahuan tuh ada orang yang emang niat untuk tektokan ngobrol sama kita, ada yang enggak. Nah, kalau yang udah connect gitu, walaupun definisi connect itu bukan artinya ngobrol terus-menerus ya. Kalau udah connect itu biasanya ketika ada momentum, saya langsung masuk aja. Contoh nih, dia lagi posting foto anak-anaknya. Aku bisa ngomong sama dia. Nah, contoh nih kata-katanya udah saking hafalnya nih teman-teman ya. Saya ngomong misalnya, Bro Victor, gue lupa. Nah, misalnya lagi foto ngomongin anaknya, anaknya lucu banget ya, bla bla bla. Atau enggak, lagi mandi bola atau apa lagi di playground gitu. Aku bisa loh, waktu dia lagi posting story, kan udah tanya tuh WA-nya atau enggak dari IG juga ngomong, Bro Victor, gue mau sharing, gue lupa. Prudential ada launching produk kesehatan buat anak-anak. Atau kan Prudential ada launching produk asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan lebih seksi buat ketemu. Buat anak-anak. Menurut gue sih, ini cuan dan preminya murah banget. Boleh nggak gue izin untuk sharing ke elu? Itu kata-kata yang pertama. Kata-kata keduanya supaya bisa ketemu adalah, jadi kalau suatu saat lu butuh, lu bisa kontak gue. Udah, begitu aja ngomong. Jadi langsung ngomong. Nah, penolakannya banyak nggak? Penolakannya banyak. Cuma straight, ya kayak gue bilang, caranya harus main banyak. Nanti kalau dia klik, dia masuk. Tapi kalau dia bilang, Der, gue udah ada. Ya gitu dong, normalnya dong. Der, gue udah ada. Dulu nanti kalau nanya laki gue deh, apa, itu segala macam. Aku tinggal ngomong, oh nggak apa-apa. Tujuan gue sharing ke lu simple kok. Kalau someday
lu ngerasa butuh, gue nggak keduluan sama orang, tapi gue udah tancap bendera, hahaha, simple. Ekspektasinya jelas. Nah, cara ngomongnya itu seperti itu. Itu yang saya lakuin, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman suruh saya praktekin skripnya, nah saya ngomong nih, ini contoh ya, kata-kata tadi nih, misalnya, bro, udah ice breaking, teman-teman bisa ngelakuin ini waktu ketemu juga boleh, waktu misalnya by WA boleh, terserah. Nah, tinggal ngomong, bro, Prudential ada launching produk baru, bagus banget. Nah, keunggulan produknya cuma satu, kenapa gue bilang bagus. Kalau dulu kan bisa hilang ya duitnya ya. Kalau ini kita nggak klaim, duitnya pasti balik 100%. Boleh nggak gue sharing ke lu? Biar lu tahu dulu aja. Jadi kalau someday lu butuh, atau ada orang yang nawarin lu, kan lu bisa carinya ke gua. Gitu. Itu poin yang pertama. Nah, teman-teman bisa gunakan ini untuk jualan apa? Cinta. Ya kan? Nah, tinggal teman-teman tambahin nih packaging-nya. Tambahin packaging-nya misalnya, atau nggak perwarisan. Next dulu deh. Bisa sini. Bagian bawahnya ada. Nah, misalnya bisa jualan perwarisan. Contoh ya, teman-teman lihat nih. Oke, saya hari ini mau 1 bulan ini jualannya perwarisan. Oke, startnya gimana? Udah mulai nih bikin daftar namanya. Semua orang yang saya kenal itu dia udah punya anak, karena kan efektifnya begitu. Terus telepon. Oke, ini orang tipikalnya tuh bukan karyawan ya, contoh ya. Ya teman-teman bisa telepon. Ngomongnya gimana? Habis ngobrol ice breaking, teman-teman bisa langsung ngomong. Contoh misalnya ke Ko Andre nih. Oh iya, Ko Andre, tujuan Eder telepon mau cerita. Karena kejadian COVID kemarin, Prudential ada launching produk asuransi jiwa. Murah banget, itu kata kuncinya. Murah banget buat kita nih, orang-orang yang udah married dan punya anak. Nah, keunggulan produknya ini adalah kalau kita nggak pakai, dalam arti kita nggak klaim, itu duitnya dibalikin 100%. Boleh nggak kok aku sharing ke Koko? Jadi suatu saat kalau Koko butuh, Koko bisa nanya-nanya ke aku. Gitu. Udah, lanjutin. Dari situ tinggal lanjutin ke Zoom. Ya. Misalnya, Eder, kalau misalnya kayak gitu orangnya nggak bisa mau nawarin yang lain, misalnya nawarin warisannya ke siapa? Ke orang-orang yang kerja. Teman-teman sadar nggak sih kalau misalnya produk perwarisan itu teman-teman bisa pakai juga untuk sebagai dana pensiun gitu loh. Jadi aku bilang, Pak Andre, di Prudential ada launching nih produk dana pensiun sekaligus bisa cover asuransi jiwa. Boleh nggak aku sharing? Gitu. Tapi Bapak jangan jadi gini, Pak Andre jangan ambil dulu aja, lihat-lihat dulu aja. Kalau cocok, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut gitu. Jadi poinnya adalah begini, kalau kita bisa ngobrolnya dengan enak, ya teman-teman, dia udah ada gain trust-nya. Teman-teman harus punya mindset yang saya lupa tulis. Teman-teman harus punya mindset ini. Ini mindset sih super powerful buat saya ya. Buat gua nih mindset itu gua udah anggap real. Lu dengerin gua ngomong, menurut lu yang gua ngomong nih fakta atau bukan? Kalau orang punya uang, dengar baik-baik ya. Kalau orang punya uang dan mereka ngerti asuransi itu sebagus apa, mereka pasti ngambil. Jadi saya tuh nggak pernah kejar-kejar kayak harus gitu, enggak. Karena gue ngerti yang gue butuhkan tuh bukan dia closing hari ini. Yang gue butuhkan adalah, ini kalau Eder ya, ini very subjektif, tolong dirapiin sama leader masing-masing. Yang saya butuhkan adalah, gue nggak butuh lo closing hari ini. Yang gue butuhkan adalah, ketemu si Koko Victor itu bisa dengerin penjelasan gue mengenai produk tanpa tegang. Gue mesti ambil nih. Aduh, gue gak enak hati ini. Aduh, gimana ngusirnya. Yang penting itu dulu. Jadi dia bisa dengerin 10-15 menit aja. Cukup buat gue. Karena saya alirannya soft selling. Udah begitu, gue yakin kalau pas duitnya ada, pas momentumnya ada, pasti dia telepon closing. Saya udah buktiin. Gitu. Jadi yang saya fokus adalah bagaimana dia bisa mendengarkan saya dengan sepenuh hati, bukan bagaimana dia bisa tanda tangan saat ini. Makanya kalau misalnya udah dapat suasananya, saya akan lakuin, tapi ketika saya udah dikasih waktu buat, boleh ya kok, saya minta 15 menit aja buat saya sharing. Nah, udah dikasih waktu 15 menit, nggak ada tuh melakukan tindak-tindakan bodoh dengan apa, nggak enak hati ini, aduh ini, aduh itu. Gue udah dikasih panggung, gue hargain orang di depan gue 15 menit, itu gue akan all out. Yang sering terjadi, udah dikasih panggung, lu nggak enak, aduh ini, aduh itu udah nggak ada obat, bodohnya, gitu loh. Jadi kalau udah dikasih waktu 15 menit, kalau ada orang yang nggak enakan, hargai orang di depan Anda. Lu benar-benar presentasi semaksimal mungkin, make sure dia bisa memahami kenapa ini keren,
gitu. Nah, masalah nanti masuk apa enggak, itu udah bukan faktor yang kita bisa kontrol. So, supaya kita hidupnya less stress adalah fokus ke hal yang bisa kita kontrol, yang nggak bisa kita kontrol, kita let go, ya kan? Nah, gimana cara tahu ini bisa kita hari ini presentasinya bagus apa enggak? Hari ini ketika Anda selesai, udah mau tidur, atau selesai presentasi, Anda ngomong gini, hari ini gue nilai diri gue berapa ya? Ketika saya rekrut, hari ini nilai diri gue berapa ya? Jadi yang nilai Anda sendiri, jangan orang. Jadi itu lebih adil. Oh, nilai gue hari ini minimum 7 dong. Tuh. Oke, nilai gue 7. Oke. Oh, hari ini gue 8 nih, keren banget nih gue. 8. Oh, hari ini gue 5. Apa yang kurang ya? Apa bisa diperbaikin ya? Gitu. Jadi kita menilai diri kita sendiri. Gitu. Oke. Paling itu aja dari aku, teman-teman. Kita buka Q&A aja biar kita bisa lebih interaktif. Thank you. Saya balikin ke MC. Oke, teman-teman, gue sampai terpesona ini ya sama Eder. Tapi info Eder, aku juga udah punya istri, jadi bukan terpesona karena Eder keren dan gagah. Itu juga sih. Tapi tapi gue lihat yang makin mempesona gue adalah belief yang Eder punya. Itu dia ngomong nggak omong kosong, teman-teman. Dia omong tuh benar-benar apa yang dia lakuin di hari-harinya. Itu menurut gue keren banget. Dan cara dia mentransfer belief-nya dia, ini juara banget. Juara ini, Eder. Kalau gue bilang juara, juara apa ya? Ini juara favorit lah. Favoritnya Maria Novita yang dari tadi disebut-sebut sama Eder. Yuk, teman-teman. Tanya yuk. Kalau belum ada yang tanya, gue yang mau tanya nih. Eder, tadi kan lu bilang 2,5 tahun. Ya, 2,5 tahun waktu lu untuk membangun belief lu secara sengaja. Belief terhadap insurance, belief terhadap lu tuh bener-bener bantu orang tuh wajib punya insurance gitu, Der. Nah, boleh nggak ceritain, kan waktu itu umur lu 22 tahun ya, Der. Ada banyak pilihan kan, nggak cuman insurance di depan lu gitu ya. Lu bisa jadi personal trainer mungkin, lebih dekat sama mbak-mbak, cici-cici, tante-tante ya kan. Nah, apa yang membuat lu malah mikirin untuk gue nggak bisa, ini gue mau membangun seakan-akan kayak bisnis insurance adalah the one and only in your life. Nah, boleh nggak ceritain, Der? Oke, ceritanya kalau ditanyanya begini, mau ceritanya nggak keren. Gua waktu jalanin asuransi gitu ya, masuk Prudential mana kepikir gitu loh, bisa begini, bisa begitu gitu ya. Tiap orang kan beda-beda karena kan terlalu muda ya, umur 22 tahun waktu itu gitu ya. Kagak ada bapak, kagak ada emak gitu ya. Terus begitu berharap bisa tahu bisnis Prudential, NBO, bisa wah membangun bisnis kerajaan gurita, mana ada. Itu sih emang orang super, masalahnya IP gua aja 1,9, kagak ada super-supernya gitu loh. Gitu. Jadi yang gua mau ngomong adalah semuanya kayak proses pelan-pelan. Jadi sebelum ngomongin bisnisnya, jadi nggak ngerti mengenai rekrut dan segala macam, membangun kerajaan, nggak ngerti. Yang ngerti adalah gimana caranya bisa prospek dan closing. Nah, mungkin karena saya punya hal kebiasaan adalah saya cukup rendah hati loh buat belajar dan baca buku. Itu udah dari sononya. Nah, kalau karunia itu kan nggak nyari tapi dapat. Nah, itu karunia dari Tuhan. Karunia selain keselamatan, itu karunia yang Tuhan kasih ke saya, ya kan? Nah, dia kasih karunia itu, saya baca buku. Nah, ketika dapat masalah, saya pikir cuma gimana cara jualan gue jago ya, gimana cara jualannya, gue nggak punya market, nggak ada saudara, nggak ada ini, aduh gimana ya, nah cari di situ, sampai kan suka datang nih kayak speaker begini. Nah, speaker kayak gini kan sebenarnya kan speaker seperti ini ada yang klik nih di hati nih. Mungkin hari ini ada yang datang kebetulan terus begitu nggak pernah nongol lagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi klik dia dapat nih, oh nih orang mirip sama gue ya, dia aja bisa. Masa gue yang lebih keren atau nggak punya resources lebih bagus, gue nggak bisa jalan. Jadi kalau perjalanannya ke arah why true, saya tertarik sama jualannya dulu. Why bisnisnya, pelan-pelan saya ngeliatin orang-orang hidupnya enak, kelihatannya oke, kok seru ya, kok ini ya, mau coba kan inferior, masih malu-malu, nggak berani, berhasil sedikit. Nah, kemenangan-kemenangan kecil itu kan kayak bola salju kan, belief makin gede. Jadi belief sampai ke sekarang ini tentu dibangun. Nah, tapi apakah mesti 13 tahun untuk seperti ini? Ya kagak. Ya gitu kan. Tadi saya bilang, kelemahan leader saya orang praktek. Nah, bisa nge-skip begini cepat gara-gara satu punya hati yang mau belajar, yang kedua udah mau belajar mau nurut. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tumbuhnya ngebut? Simple, sadar dulu kita ada tantangan di mana. Ingat prinsip bawa mulut tadi. Kalau lu nggak sadar kita bawa mulut, gimana kita mau bisa beresin?
Kalau kita nggak sadar kita masih belum kenceng, gimana kita mau ngebut? Orang everything is okay, dan banyak banget loh Riko orang yang kayak gitu. Ya gue hidup kayak gini oke-oke aja. Gue nggak salahin gitu. Gue nggak salahin, tapi memang itu sarana orang yang mau ngebut gitu, mau cepet pensiunnya mungkin lebih cepat, mau bebas waktunya lebih cepat, mau ngeberesin utang-utang masalah ekonominya lebih cepat, itu sarana. Tapi kalau mobilnya nggak mau dikebutin, mau bawa 40 km per jam, apakah salah? Nggak salah juga gitu. Itu udah balik ke diri masing-masing. Simpelnya sih gitu sih, bro. Asik banget. Satu hal ini gue tadinya mau ngomong, "Anjrit keren banget," tapi kan itu kasar banget ya, Kak. Tadi gue cuma mau bilang, "Aduh keren banget." Itu Koko Andre udah angkat tangan. Koko Andre mau nanya apa? Kre? Wah, ini ngeri nanya. Enggak, gue yang nanya di Oh, sebelahnya Andre. oke. Oke, mau nanya ini bro, Ya, dalam bisnis prudent gitu kan, kita kan selling ya. Kadang ada Ya. juga penolakan kayak gitu atau reject jadi orang. Terus supaya ngebangkitinnya lagi semangat itunya gimana tuh? Supaya nggak ngedown kayak gitu. Supaya nggak akhirnya jadi terjatuh ya udah nggak mau nawarin lagi kayak gitu. Itu aja sih bro. Oke. Ini jawabannya keren nih. Kenapa? Karena harganya 13 juta. Serius, gue nggak bohong. Harganya 13 juta. Kenapa? Gue ikut. Nah, teman-teman, gini loh. Saya tuh nggak suka kelihatan keren sendiri. Jadi kan kalau misalnya ada beberapa orang yang mereka baca, mereka ikut seminar, mereka rangkum, itu dari hasil pemikiran mereka. Ya, kalau gue bagi sumbernya. Kenapa? Kalau kita bisa keren bareng-bareng kan asik banget ya. Satu, tadi saya bilang, buat para agent, baca di buku Atomic Habit. Itu satu dari saya. Kalau mau berkembang, mau bertumbuh, baca. Mau leader hebat juga lu baca. Karena itu bukan masalah lu doang, itu masalah hidup kita, men, keren. Yang kedua, masalah EQ, ya kan? Masalah EQ teman-teman bisa follow itu Joshua Iwan Wahyudi, teman-teman follow. Saya ikut seminar dia yang 3 hari. Buat saya itu seminarnya keren banget. Nah, kalau ngomongin stres, kan gampang ya. Ini saya kasih Anda 2 jawaban nih, bro. Ini ngomongnya pakai baju hitam di sebelah kanan kan ya? Oke. Kompak loh dia. Oke, keren banget JIW. Setuju, bro. Itu, waduh, gila ya. Itu keren. Nanti gue cerita. Oke, gue ikut seminar dia. Nah, gue ikut seminar dia 3 hari. Tapi gue mau bagi nih, salah satu ilmunya adalah begini. Kita ngomongin mengenai stres dan mood. Gini, orang kan banyak ya. Ada tipikalnya introvert, extrovert. Ada juga tipikalnya plekma, sanguin, koleris, melankolis. Oke. Nah, plekma, koleris, sanguin, melankolis itu tidak berhubungan dengan karakter, tapi berhubungan dengan way to express our feeling. Ya, jadi nggak ada hubungannya orang melan itu lebih jahat, lebih baik dan segala macam. Nggak ada moralitas, nggak ada karakter. Sekali lagi, itu kita fair dulu di situ. Nah, tapi yang gue pelajarin adalah gini. Gimana caranya supaya kita punya mood baik setiap hari? Atau enggak less stress setiap hari? Ini gue udah cari di buku manapun tuh nggak ada yang ngasih tahu ini masalahnya. Nah, cara untuk mengatur mood kita itu ada 2 faktor. Satu faktor eksternal, satu faktor internal. Itu dulu poinnya penting. Jadi gue kasih lu jawaban yang susah dulu. Faktor eksternal, faktor internal. Faktor eksternal itu ada 3. Faktor eksternal ini lo harus lakuin terus-menerus sehingga lo punya daya tahan EQ atau kecerdasan emosi yang kuat. Yang pertama adalah olahraga. Olahraga itu wajib 1 hari 20 menit. Olahraga itu salah satu, lu nggak suka pun gini, olahraga tuh apakah mesti ke gym? Enggak. Gue sebelum nge-gym, sebelum ambil paket PT kayak sekarang, gue tuh bilang loh sama bini gue, ya udah deh, yang sebelum aku ngedaftar gym sama ambil PT, kan karena kalau gue pasti ambil yang paling mahal. Bukan masalah punya duit, nggak punya duit, tapi masalah bagaimana cara kita godain duit itu. Gue latihan di YouTube. Gue ambil tuh menit 1 hari 25 menit yang di YouTube pakai yang body weight. Modal gue cuma matras. Lakuin itu. Konsisten, balik lagi. Bukan, hari ini saya bisa lo olahraga 5 kali. Bodoh amat. Kalau nggak konsisten, nggak ada gunanya. Gitu loh. Jadi kita mainnya di konsisten. Sehari 20 menit. Waktu pertama kali olahraga, ngapa-ngapan gitu. Sampai gue bilang, gila gue cukup banget ya. Sebenarnya gue bilang, dulu kan kamu bisa, sekarang enggak. Ya, fungsinya istri gitu ya. Selain nemenin bobo, biar kita jadi lebih nyenyak, fungsinya istri adalah memotivasi dan menolong. Ya kan? Karena kalau kata gereja, istri kita adalah penolong yang sepadan gitu ya. Nah, begitu itu yang pertama. Nah, habis dari situ olahraga. Lakukan itu 20 menit itu wajib, bro. Lu nggak olahraga, nggak ada rilisnya, endorfinnya nggak keluar. Oke, yang pertama ya. Yang pertama olahraga. Yang kedua, keteraturan. Saya ngomong gini bukan karena saya hebat. Saya kasih tahu ya, saya itu nggak teratur hidupnya. Gitu loh. Orang saya aja bisa bikin janji nabrak-nabrak gitu. Nah, yang kedua itu keteraturan penting untuk supaya mood oke. Keteraturan adalah Anda memiliki morning routine atau nggak ada memiliki rutinitas. Bagaimana cara menciptakan keteraturan? Yang pertama,
ini latihan. Kalau belum ada habitnya ya nggak apa-apa, kan belajar. Bukan berarti semua harus bisa saat ini. Sebelum tidur tahu besok mau ngapain. Bangun tiap hari jelas jam berapa. Saya itu tiap hari bangun biasanya itu jam 8 atau jam 9. Sekarang saya bangunnya itu jam 6. Kalau misalnya gara-gara JIW itu saya ikut satu teduhnya dia, saya coba gitu. Saya mau meningkatkan aspek spiritual saya gitu ya. Jadi dia adain saat teduh free itu jam 5.15. Jadi saya ikut tuh 5.15 gitu ya. So suci banget ya, tapi saya cobalah teman-teman ya gimana caranya gitu ya. Selasa Kamis. Tapi di luar itu saya biasain bangun jam 6-an. Jam 6-an yang saya lakukan adalah ini juga dari Atomic Habit gitu. Jam 6-an saya bangun, saya doa, after doa saya minum kopi hitam. Mereknya saya kasih tahu ya. Merek kopi yang saya minum adalah Excelso dengan acid setengah. Kenapa? Kopi itu adalah kopi yang sangat baik sehingga perut kosong Anda minum, Anda nggak akan kena asam lambung. Tuh. Habis minum itu kopi itu, saya baca buku. Saya rangkum buku itu 1 jam. Jadi, satu bab satu saya rangkum di tablet saya. Tujuannya kalau speaker kayak gini ditodong, bahannya udah lengkap. Bisa bagi ilmunya gitu loh, nggak cuma ngoceh doang. Bagi, saya udah tulis. Oke. Nah, habis dari situ jam 8 saya olahraga. Pokoknya waktu pribadi saya itu jam 11 ke bawah. Jam 11 saya buka puasa, intermittent fasting. Ya kan, terakhir makan jam 7, jam 6, terserah. Gitu loh. Nah, jam 11 saya buka. Nah, dengan saya ngelakuin habit seperti itu, saya merasa berharga, saya merasa keren. Saya juga puji diri saya sendiri, Ender kamu keren banget kalau misalnya berhasil gitu ya, ada gagalnya ada dikit lah gitu ya. Seperti itu. Jadi keteraturan. Yang ketiga, komunitas teman. Jadi kalau lu stres, lu harus cerita. Jadi perasaan itu yang diceritain bukannya ininya, tapi yang ceritain perasaannya, aduh gue lagi bete banget nih. Ngobrol aja cerita. Ya ajakin leader ngobrol sejam gitu, jangan 3 jam nggak enakan, sejam atau jam setengah. Cerita, makan. Itu cerita. Jadi 3 tuh penting tuh, komunitas untuk Anda less stress, komunitas, olahraga, keteraturan. Nah, itu faktor eksternal. Faktor internalnya adalah istirahat cukup, dengar musik. Jadi sediain playlist yang bisa nge-boost Anda punya mood gitu. Gitu. Jadi aku rasa dari yang aku ngomong ini aja itu udah bisa. Nah, kalau aku jawab lagi yang lebih detail, kalau gue lagi bete, lagi ditolak, lagi down seperti apa? Ya releasingnya begitu, cerita. Ketemu sama orang yang sama. Terus setiap orang punya releasing beda-beda. Anda orangnya gimana? Kalau saya tipikalnya, ini penting banget, saya itu charging kalau ketemu orang. Jadi kalau saya di rumah, kelamaan saya stres. Jadi contoh, misalnya aku mau me time itu cuma 6 jam. Jadi di rumah 6 jam, lewat dari 6 jam aku masih di rumah. Mau rumahnya seindah apapun, aku stres. Aku mesti keluar, ketemu jalan kaki, itu ke Taman Anggrek, atau ke Central Park, atau ketemu orang. Buat saya itu rilis. Nah, Anda tipikal yang nge-charge ketemu orang, atau Anda tipikal yang nge-charge kalau sendiri? Itu beda loh. Nah, tujuannya apa? Balik lagi ke pengenalan diri. Gitu. Jadi, itu sih jawaban panjangnya dan pendeknya aku gabung. Gue dapet jempol, like. Aduh, ini kalau ada tombol subscribe, gue udah subscribe nih. Keren banget. Tadi udah gue kasih like 2 sama subscribe. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi sama Eder? Duh, gue senang banget. Tapi dengerin Eder ya, bikin gue keder loh bener-bener. Jadi gue ngerasa gila ini orang kok hebat banget di usia semuda ini ya. Ngomong-ngomong kita itu beda 2 tahun dan Ko Victor itu beda sama kita 8 tahun. Jadi... Ya Allah, Ko Victor, udah ujur. Oke, ada lagi teman-teman? Gue mau tanya boleh nggak? Kok? Boleh. Ada bapak-bapak tua yang mau tanya atau siapa tadi kan mau tanya? Glenn. Mike. Oh, Mike okay. ya. Halo Bro Eder, gue Mike. Iya, mana nih mukanya belum spot. Oh ya, oke. Halo. Ya. Mau tanya dong, kalau misalnya lo kan tadi senangnya itu soft selling ya. Yes. Nah, artinya supaya calon nasabah itu yang penting dengerin kita dulu lah gitu. Baik. Nah, tapi kebanyakan waktu mereka akhirnya putusin, oke, gue mau ambil misalnya, itu baik. Apakah lo ada trial closing atau memang mengalir begitu aja? Atau ekspektasi kita seperti apa tuh kira-kira? Sorry. Thank you. Pertanyaan lu bagus banget. Karena gini, karena gue tadi ngomong based on gue gitu ya. Jadi kan kalau misalnya karena saya udah unconscious, uncompetence, jadi gue tahu nih orang bisa closing apa enggak, itu fair nggak adil kalau gue nggak cerita. Tapi kalau misalnya kita ngomong adilnya, harus ada trial closing. Nah, trial closing kan simple kan. Pakai cara ini udah paling efektif kan, kayak udah selesai terangin dan segala macam gitu ya. Kalau misalnya belum unconscious, uncompetence adalah begini. Saya akan ngomong, oh ya Mike, by the way, di Prudential kan setiap hari 2.000 pengajuan, lo tahu tentang inilah.
Di Prudential ada tiap hari ada 2.000 aplikasi yang masuk. Dari 5 tuh 2 ditolak loh karena alasan kesehatan. Boleh nggak gue nanya mengenai riwayat lu? Gitu. Kata-kata itu udah harus ada. Nah dari situlah muncul HO. Kalau dia mau jelasin udah nggak ada HO. Tapi kalau dia bilang, gue belum masuk dulu, nggak apa-apa. Yang penting kan gue tahu. Jadi someday kalau lu masuk, kurang lebih gue udah ada gambarannya gitu. Nah dari situ kalau gue boleh tahu, nah balik lagi harus kalau belum unconscious, unkompetent harus pakai sistem. Nanti kalau udah jago, baru tahu nih gitu loh, nih orang minyaknya kurang, minyaknya lebih gitu. Jadi aku tetap ini Mike, tetap trial closing gitu coba gitu. Oke, Nah, terus jadi gitu, sorry aku potong lagi, terus begitu gini, jadi sama kayak dulu Bro Mike sebelum nikah sama Jill misalnya, kan pasti tuh pernah first kiss, nggak mungkin lah kudus banget hidupnya gitu, nggak percaya gue, ya contoh ya, gitu kan, nah pacaran gitu, tapi kan waktu kita misalnya mau cium istri kita, mau cium mantan istri, bukan mantan istri, mantan pacar kita itu gitu ya, itu kan ada momen-momennya ya, itu kita mikirin ya kan kapan, gimana suasananya diatur dan segala macam, kan kayak ada gini loh, kita ngecek respon, dilempar gini responnya gimana, dilempar gini responnya. Jadi mindsetnya adalah kita lempar, kayak contoh, lu KTP-nya bawa kan, contoh, lu bawa KTP kan, atau gue pinjam KTP kan, itu kan hal-hal yang berkaitan dengan kita tahu nih buying signalnya. Cuma kalau saya ngomongnya begini, kan buat teman-teman yang baru tuh nggak jelas, kayak aku nggak ngebayangin. Nah kalau lu kan bisa. Tapi kalau buat teman-teman yang baru atau teman-teman yang masih belum dapat feel-nya, ya teman-teman lakuin hal yang sama. Udah selesai ngomong, nah bro dari 2.000 gitu loh, dari 2.000 pengajuan kan 3-nya ditolak karena alasan kesehatan. Boleh nggak? Gue tanya. Selama ini lu pernah nggak dirawat di rumah sakit, Mike? Nggak pernah. Pernah nggak rawat jalan di rumah sakit? Kayak emah, batuk, pilek. Pernah nggak ada lab dengan hasil negatif? Itu aja. Oke, tadi sorry aku potong, silakan mau ngomong lagi. Oke, jadi trial closing itu lebih dari kita nanya itu ya, riwayat kesehatan itu ya. Biasanya di situ berarti orang udah mulai ngeh bahwa, oh ini gue mau diajuin, kayak gitu kira-kira ya. Oke, sip. Kalau dia nggak peka ya minta KTP lah. Oke. Pelan-pelan ya, step by step. Oke. Thank you. Ya. Thank you banget pertanyaannya Koko Mike. Itu benar-benar menjembatani banyak partner baru yang deg-degan, deg-degsir gitu ya. Partner baru terutama yang lagi PDKT sama pacarnya untuk first kiss. Jadi itu benar-benar memberikan jembatan lah. Oke, teman-teman yang lain? Ada yang mungkin mau tanya yang lain selain first kiss? Ada yang lain mungkin yang lagi PDKT atau apa mau tanya? Eder pasti banyak jawabannya lah. Ada lagi? Wow. Oke. Saya rasa semua udah dipuaskan banget. Nah, di chat tuh. Ada di chat. Tanita tuh. ada di chat nih ya. Gue bacain ya. Oh, ini mah sebetulnya pertanyaan bisa dijawab gue nih karena kan kita sama-sama artis terkenal ya kan. Tapi Eder aja lah. Eder, temennya artis semua. Gimana caranya buat Eder bisa ada di orbitnya itu tuh? Apa kudu jadi influencer dulu? Aduh maaf, alay pertanyaannya. Enggak alay. Ini pertanyaan yang umum ditanyain sama orang-orang sama saya juga. Silakan, Der. Loh, kalian lihat loh, ya di Legacy aja ya, gue baru sadar nih, kalian tuh punya DJ terkenal. Ada Steve Aoki ya di sini. Ini ada namanya, tapi dia nyamar loh, namanya Sam Seite. Ini kayak Steve Aoki dia. Ini keren loh. Tinggal... Iya. Iya, ada Steve Aoki. John Lennon sebenarnya. Iya. Ring. Oke, saya jawab ya. Gini loh. Ini kalau diceritain kan panjang kisahnya, tapi kan saya ada beberapa nasabah memang public figure. Karena ini direkam, jadinya kan saya nggak bisa sebut namanya, ntar saya salah lagi. Tapi memang ada lumayan banyak. Nah, kalau ditanya kenalnya dari mana, sebenarnya gini, opening simpelnya itu kenalnya karena adik saya itu memang ada di dunia entertain. Dulu adik saya itu juara aneka tahun berapa gitu ya. Juara aneka tahun berapa, terus begitu dia ikut satu manajemen. Nah, manajemennya itu ada banyak artis-artis yang oke gitu. Nah, cuma adik saya itu dulu, nah ini penting nih berhubungan sama materi declare. Cuma adik saya itu dulu malu punya Koko seorang agent. Jadi waktu saya minta mau minta saya untuk kenalin atau apa segala macam, dia bilang ya udah nggak apa-apa kenalan aja. Tapi dia nggak pernah
nggak pernah mau untuk menjembatani gitu loh, bener-bener gitu. Karena dia ya karena saat itu juga saya nggak meyakinkan dong, nggak keren juga gitu loh. Nah, aneka satwa di dalam sih. Nah, terus udah kayak gitu, apa namanya? Nah dari situ saya coba dibukain jalan, gagal. Nah tapi ada satu momen tuh justru bukan dari adik saya prospek orang, inti kata dapat referensi lagi, itu satu nasabah saya tuh yang pertama ada yang putrinya berobat di Singapura, yang kena leukemia, ya. Itu yang pertama, berarti nggak ada hubungannya sama adikku. Terus udah kayak gitu, nasabah artis yang kedua itu, saya udah closing, habis saya closing ternyata dia cancel karena manajer dia adiknya agent Prudential. Tapi saya tetap bangun hubungan. Waktu dia masuk rumah sakit, kebetulan agennya hamil, saya servis. Akhirnya saya masuk jadi keluarganya masuk sama saya. Terus agennya udah nggak aktif, pindah ke saya. Terus dari situ dia sakit, dari sakit tuh baru nyambung semua. Jadi saya setiap kali mereka klaim, oh teman-teman pikir deh, ini fakta gila yang ketiga hari ini. Kalau Anda berpikir bahwa semua orang sudah punya asuransi, terutama kesehatan, Anda nggak salah 100%, tapi Anda nggak benar. Kenapa? Semua nasabah-nasabah artis saya yang, kalau teman-teman bisa lihat di IG saya, teman-teman lihat aja di salah satu highlight itu mereka semua nggak ada loh. Kesehatan, mereka nggak percaya aja. Tapi ketika temannya sakit, mereka lihat, mereka masuk loh. Jadi nggak gini lah, jangan main dukun-dukunan lah, gitu loh. Coba tanya, ngomong aja, karena mereka semua nggak ada. Dan itu banyak loh yang nggak ada, gitu. Jadi mulai dari situ sih. Tadi Nita yang tanya ya. Jadi dari situ nih. Dan aku kan juga bukan influencer, jadi gimana caranya, nggak ada hubungannya. Cuma jalurnya pas, terus kayak gitu dari satu ke satu, jadi semuanya kan masuk. Gitu. Jadi kalau makin banyak makin enak. Jadi kan saya ketemu Nita, saya tinggal ngomong, ini masuk lo sama gua, ini masuk lo sama gua, ini lo masuk sama gua. Dan tinggal cross check, kenal sama Eder, kenal. Padahal mah habis closing gitu ngobrol mah jarang. Setahun paling chatting 3 kali, 4 kali gitu kan. Tapi ada juga yang lumayan deket, yang makanya kan nggak semua orang cocok sama kita as a friend, tapi as a partner untuk ngurusin mereka punya kesehatan. Jadi itu misterinya telah terungkap. Wow, gitu ya, Tak. Jadi apalagi Nita punya modal lah ya buat artis-artis yang jebolannya dari Bollywood punya, Nita bisa. Ya, nggak ada. Dari Raam Punjabi itu tidak ada Raam, akar pun Jabi misalkan gitu ya. Oke, so teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, saya serahkan sama Koko Andre. Boleh, Koko Andre? Wow. Saya pikir hari ini one of the best orang yang speaker di kita dan kita perlu bangga dan kita boleh bersyukur. Thank you banget loh ya, Eder Sungkono dari GPS boleh sharing buat kita, really appreciate. Teman-teman bolehkah kita unmute dan kita tepuk tangan dan kita say thank you dong sama Eder Sungkono. Yeah. Thank you, Thank you banget, Eder. Thank you. Wow. Oke, salah satu apresiasi terbaik sama orang yang udah meluangkan waktu, meluangkan energinya adalah kita bilang sama dia bahwa Eder, apa yang lu sharing bagus banget dan gue mau lakuin. Oke, dan tambahan di zaman sekarang mungkin yang kedua selain kita lakuin apa yang diomongin adalah Eder, gue mau follow IG lu. Nah, jadi kita lakuin dua-duanya ya teman-teman. Oke, karena kita tahu bahwa hari ini gue pribadi ngeliatin sosoknya Eder adalah iya ya, benar-benar bahwa kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Bahkan Eder bilang sebuah statement, kalau lu mengejar sukses hanya buat sebuah tujuan, waktu lu pengen jadi AAD, waktu lu jadi AD, maka lu akan berhenti waktu lu udah mencapai tujuan lu. Wow, what a great words ya, Eder, thank you banget. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh diperlengkapi. Kalau lagi ngedrop bagaimana? Oh, itu sederhana karena habitnya belum kuat. Komunitas, olahraga, dan keteraturan. Oke, komunitas, olahraga, dan punya keteraturan. Thank you banget, Eder, sekali lagi. So, teman-teman, legacy di bulan Mei tanggal 21, artinya 1 bulan, 9 hari sebelum kita mengakhiri yang namanya final sprint di semester 1. Yuk,
sama-sama kita lakuin, kita belajar dan kita praktekin apa yang Eder udah bilang. Saya sering dengar nama besarnya Eder, tapi baru kali ini nih boleh dengerin. Masih muda, thank you banget Eder. Punya prinsip hidup yang bagus, bagaimana punya mental yang bagus, dan tentunya punya cara penyampaian yang keren banget. Terima kasih sekali lagi.